Nyai Calon Arang itu lebih karena kesaktiannya, cuma yang lebih dominan itu untuk yang berkaitan dengan apa ya, pengobatan. Beliau seorang tabib. Jadi, makanya jangan kaget kalau lebih dikenal dengan apa ya, nek wong Jawa ngarani jamu Jawa itu pon-pon segala macam, itu beliau juga yang punya Berarti iya. itu di dalam itu ada kayak tumbukan buat numbuk itu buat Itu obat. alat-alat itu yang seperti sampai lihat di dalam tadi kan sudah ditanyakan tadi. Alat-alat cuma sayang sudah banyak yang rusak, pecah. Itu sebagai bukti bahwa beliau seorang tabib. Buktinya ya barang-barang tadi yang sampai lihat di dalam. Nah, yang di dalam tadi ada juga kan benda-benda itu kan bukti fisik bahwa di tempat ini memang pernah dihuni atau ditinggali oleh beliau. Ada umpa, ada batu ambang segala macam tadi kan sudah ditanyakan. Itu bukti fisik bahwa di sini pernah ditinggali beliau. Kalau ada yang nanya kenapa kok di sini, ya itu buktinya, bukti fisik. Umpak tadi kan umpak itu untuk tiang. Artinya apa? Di sini pernah ada bangunan dan bangunan itu besar. Itu enggak tahu sendiri kan umpaknya segede ini kan boleh jadi tiangnya gede juga. Artinya bangunannya berarti besar. Ya kalau mungkin zaman sekarang bisa dikatakan semacam padepokan. Atau kalau orang Muslim mungkin dikatakan bisa seperti kayak apa ya, kayak pondok pesantren gitu loh. Dia kan punya murid, punya pasukan juga. Kalau pohon-pohon itu terus enten kayak kuil kayak gitu, itu buat apa Pak? Oh itu untuk orang-orang yang berdoa ya dengan tata cara mereka lah, apalagi kawan-kawan yang dari Hindu kan punya cara sendiri, seperti kawan-kawan dari Bali yang sering banyak berkunjung ke sini. Banyak pengunjung paling dominan itu justru dari Bali. Itu bukti bahwa ya terlepas beliau itu orang Jawa kah atau orang Bali, yang jelas ceritanya seperti itu. Toh ternyata sekarang orang Bali cenderung kalau kesini itu nggak mau dikatakan berkunjung, malah mereka bilang itu pulang kampung. Ya seperti itu. Mereka mengakui bahwa nenek moyangnya beliau gitu. Seolah-olah seperti itu. Nah, tentang kebenaran yang sebenarnya ya kita bahasanya wallahu alam bahasanya ya. Sama kita seperti Mbah ini kan menceritakan sesuatu yang nggak tahu sendiri. Tahunya saya katakan tadi namanya dari orang-orang sesepuh sini turun temurun. Nah, jangan kaget nanti kan banyak versi ini tentang Nyai Calon Arang itu, Pak. Jangan kaget nanti kalau nggak sama atau bahkan berlawanan mungkin gitu. Nah, yang dari saya seperti ini. Jadi, ya semua kita serahkan ke yang maha segalanya. Bercerita sedikit ya tentang benda-benda purbakala yang ada di situs Purbakala Biyogung Calon Arang. Perlu panjenengan ketahui kalau kita ditanya tahun berapa situs ini kita ditemukan, kita yang sebagai pengurus tidak bisa menjawab ya. Karena situs ini sudah menjadi legenda dari Desa Skorjo atau Kecamatan Gura. Ini bisa dikatakan situs ini multi era. Maksudnya multi era itu sesudah eranya Kahuripan ya. Itu Kahuripan dipecah menjadi dua, menjadi Jenggala Panjalu ya. Habis itu menjadi satu lagi menjadi Danapura atau Kota Api ya. Itu masih banyak lagi di bawahnya kerajaan-kerajaan yang tidak bisa kita sebutkan ya.
yang kita sebutkan saja cuma dari Danapura atau Kota Api yang sekarang menjadi Kota Kediri, gitu ya. Karena dulu sesudah eranya Kahuripan, eranya Jenderal Panjalu, eranya Danapura atau Kota Api, yang terakhir dari eranya Majapahit. Ini yang membuktikan ini gerabah-gerabah ini yang tadi saya bilang ada eranya Kahuripan, ada eranya Kediri, ada juga eranya dari Majapahit. Contoh kecil, ini ada Guci, ya. Guci ini kita temukan di area sekitar situs. Ini yang membuktikan bahwa dulu Cina pernah masuk ke Kota Kediri. Tapi ngapunten ya, wujudnya tidak utuh karena dulu situs ini memang sengaja dihilangkan keberadaannya gitu. Tapi kalau kita menyikapi ya, orang Jawa bilang becik ketitik olo ketoro. Siapa yang berbahasa Jawa pasti terlihat dengan sendirinya gitu ya. Ini salah satu kita cerita benda purbakala ya. Yang panjang ini namanya dorpel pintu masuk atau ambang pintu gitu ya. Terus itu ada lagi ini namanya lumpang ya. Lumpang dulu untuk numbuk padi bisa, numbuk jagung juga bisa. Jadi kegunaannya untuk tempat membuat makanan menjadi makanan ya. Terus ini ada 4 yang besar-besar ini. Segi 4 ini namanya dorpel, namanya umpak. Umpak atau sendi. Kalau orang Bali namanya sendi. Umpak ini untuk landasan tiang gitu ya. Kalau besarnya segini pasti tempatnya luar biasa besar gitu ya. Terus ada lagi arca Ganesha ya. Kalau di sini ada arca Ganesha, berarti dulu di sini memang pernah ada, mungkin kalau bisa dikatakan sekelas sekarang universitas ya. Karena Ganesha memperlambangkan dari ilmu pengetahuan gitu ya. Terus ini pipisan ini gunanya ya juga untuk meracik obat, juga untuk meracik bumbu-bumbu ya, di eranya sesudah eranya beliau mungkin sudah banyak yang menggunakan ya. Terus di sini ada lagi namanya arca Agasia. Kalau dari saudara kita dari Cina ini bisa dikatakan dewa keberuntungan atau dewa kekayaan gitu ya. Ini Arca Agasia ini sebenarnya adalah pewujudan dari dewa Siwa yang turun ke dunia untuk menjabarkan ilmu pengetahuan juga gitu ya. Ini ada lagi batu, mungkin ini bisa dikatakan salah satu batu dari bentuk candi ya. Ini masih kelihatan profil-profilnya itu ada 3. Tapi yang banyak yang hancur ya, Makanya di sini bisa saya terangkan ya. Calon arang itu bukan dari Bali, perlu penjenengan ketahui ya. Calon arang ini atau mbok kira ini memang asli berasal dari Jawa ya, di sini tempatnya ya. Yang aslinya di tempat kita berdiri di sini di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.